tahu menggunakan metode Jodal. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai proses analisis, alangkah baiknya kita tahu apa sih protein dan metode Jodal itu. Sering kita mendengar, kita harus memakan makanan yang kaya akan protein. Protein banyak terdapat dalam jenis makanan seperti susu, ikan, dan telur. Namun, protein juga tidak hanya terdapat dalam makanan, tapi protein juga merupakan bagian dari tubuh kita yang terdapat pada rambut, otot, dan bahkan dalam hemoglobin. Protein terbentuk ketika sejumlah besar asam amino dilahirkan bersama melalui ikatan peptida. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai metode yang kita gunakan dalam analisis kali ini. Yap, metode Jodal. Metode Jodal merupakan penetapan kadar protein total dengan menghitung presentase unsur nitrogen dalam sampel. Metode Jodal melalui 3 tahapan. Yang pertama yaitu proses destruksi, yang kedua yaitu destilasi, dan yang ketiga yaitu titrasi. Alatnya ada raca analitik, kaca arloji, spatula, labu alas datar, elektromantel, statif dan klem corong gelas, labu ukur, gelas ukur, beker gelas, Erlenmeyer, pipet tetes, pipet ukur, pipet volume, blub karet, buret, kondensor, adaptor, pompa air dan selang, dan labu destilasi. Bahannya ada K2SO4, CuSO4, sampel, H2SO4, Aquades, HCl 0,1N, indikator metil merah, NaOH 0,1N, NaOH 50%, dan serbuk Cn. Di sini saya akan menjelaskan langkah penyiapan sampel. Langkah yang pertama yaitu tumbuk sampel hingga halus. Langkah selanjutnya, timbang sampel sebanyak 1 gram, lalu timbang 3 gram CuSO4 dan timbang K2SO4, lalu masukkan sampel CuSO4 dan K2SO4 ke dalam labu Jodal. Setelah itu ditambahkan 15-25 mili H2SO4 dan setelah itu kocok hingga homogen. Halo semuanya, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya sebelumnya. Setelah dilakukan persiapan sampel, tahap selanjutnya yang harus dilakukan adalah tahap destruksi. Destruksi merupakan suatu perlakuan untuk melarutkan atau mengubah sampel menjadi bentuk materi yang dapat diukur sehingga kandungan unsur-unsur di dalamnya dapat dianalisis. Pada tahap ini, sampel yang berada di labu akan dipanaskan dengan suhu tertentu dengan elektromantel sehingga terjadi penguraian sampel menjadi unsur-unsurnya yaitu unsur-unsur C, H, O, N, dan juga S. Larutan sampel juga akan jadi jernih. Pada saat memanaskan larutan di tahap destruksi, terdapat reaksi yang terjadi, yaitu karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan sulfur ditambah dengan H2SO4 atau asam sulfat menjadi NH4-2SO4 atau amonium sulfat ditambah dengan CO2 atau karbon dioksida ditambah dengan SO2 atau sulfur dioksida dan juga H2O atau air. Setelah melewati tahap destruksi, maka tahapan selanjutnya yaitu destilasi. Destilasi sendiri merupakan metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap bahan. Pada tahap destilasi, amonium sulfat dipecah menjadi amonia dengan penambahan NaOH sampai alkalis, lalu kemudian dipanaskan. Agar selama destilasi tidak terjadi superheating dan timbulnya gelembung gas yang besar, maka dapat ditambahkan logam zinc. Amonia yang dibebaskan selanjutnya akan ditangkap oleh larutan asam standar yang dipakai dalam jumlah berlebihan.
reaksi. Yang pertama, isi puret dengan NaOH 0,1N. Yang kedua, titrasi hingga berubah menjadi berwarna jingga yang semula yaitu berwarna merah jambu. Reaksi yang terjadi yaitu HCl sisa plus NaOH menjadi NaCl plus H2O.